مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum Mas Azam. Waalaikumsalam. Hari ini Mas Azam mau murojaah surah apa, Nak? An-Nasr. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dzikrillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Bella, hari ini mau murojaah surah apa? Al-Kautsar. Masya Allah, silakan sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, dengan Mas siapa ini? Oh, Muhammad Atar Sakib. Atar mau baca surah apa ini? Al-Qur'an. Oh, surah Al-Qur'ais. Oke, silakan Mas Atar. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi Qur'ais yang kafihim atas kita Israel ya'budu rabbaha al-bais allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Mas Rafa. Waalaikumsalam Bunda. Subhanallah, semangat sekali. Mau baca surah apa, Nak? Al-Alaq. Al-Alaq, hebat bacanya yang pintar ya. Ya Bunda. Baik, yuk baca surah Al-Alaq. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim.
Oke teman-teman, hari ini kembali lagi dengan Bunda Siska. Dan untuk kali ini Bunda Siska ditemani oleh teman kita dari kelompok TKA, yaitu Mas Azam dan juga Bella. Hai dulu sama temannya. Masya Allah. Semangat sekali ya. Oke, Bella sama Azam, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Puasanya hari ini lancar? Lancar, masya Allah ya. Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk kali ini coba Bunda boleh tanya-tanya sedikit kepada Azam dan juga Bella. Boleh Bunda tanya? Boleh ya. Coba Bunda tanya sama Mas Azam dulu. Mas Azam, gimana puasanya hari ini? Semangat? Semangat ya. Mas Azam, puasanya sudah ada yang batal atau penuh? Kenapa? Oh, batalnya 1 kali. Kenapa kok batal, Mas Azam? Soalnya itu tadi hujan di rumahnya mbakku terus muntah. Oh, jadi Mas Azam pergi ke rumahnya Mbak, kemudian hujan terus jadi muntah. Oh, oke, enggak apa-apa. 1 kali, nanti ke depannya Mas Azam bisa semoga 30 hari penuh ya. Semangat ya untuk puasanya ya Mas Azam ya. Oke, kalau Bella puasanya masih lancar, belum ada yang batal atau sudah ada yang batal? Nih, coba Bunda pengen tahu. Batal 1 teman-teman, ternyata Mbak Bella. Kenapa kok batal, Bel? Nggak kuat? Lapar? Iya, gimana? Coba Bunda ceritain sama teman-teman yang ada di rumah, ceritain. Gimana tuh kok puasanya jadi batal? Soalnya saat aku di sekolah, Di sekolah main Among Us, kemudian diganggu Mas Bintang, kemudian batalnya kenapa? Lapar, soalnya diganggu terus sama Mas Bintang. Enggak, kenapa kok batal? Marah-marah Bella? Iya. Oh, marah-marah jadi soalnya aku udah suka diganggu. oh, ternyata teman-teman Bella batal 1 kali itu karena diganggu sama kakaknya. Jadi Bella karena marah-marah, jadi Bella merasa puasanya batal. Iya, makanya kalau kita di dalam puasa atau kita sudah melakukan puasa itu, supaya pahala kita tidak berkurang, masih tetap banyak, kita tidak boleh marah-marah ya. Terus kemudian karena di bulan suci Ramadan ini kita diberikan Allah pahala yang berlipat ganda, maka kita harus berbuat baik. Ya, coba selain kegiatan puasa, coba Mas Azam di rumah itu biasanya apa yang Mas Azam lakukan bersama mama, bersama ibu, bersama ayah di rumah supaya pahalanya Mas Azam itu bisa bertambah? Biasanya apa yang dilakukan di rumah? Aku sholat Sholatnya di masjid apa di rumah? di rumah. Di rumah. Oke, diimami sama ayah. Iya, terus kemudian apa lagi? Sholat, terus mengaji. Ikut tadarusan Mas Azam? Iya. Oh, itu siapa, didampingi siapa kalau mengajinya? Ayah, masya Allah, sama ibu. Oke, kemudian kalau Bella kalau di rumah ngapain aja Bella sama bulan puasa Ramadan? Kalau Mas Azam itu sholat mengaji. Kalau Bella? Sholat di masjid. Sholat di masjid, masya Allah. Sama siapa sholatnya biasanya? Mas Bintang, papa, mam. Tapi Mas Bintang disuruh papa ke tempatnya laki-laki. Mas Bintang pokoknya di tempatnya perempuan, soalnya kepingin mama. Oh, kalau sudah besar itu berarti sholatnya itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Berarti apa? Bella bilang sama kakak, kakak sudah besar, berarti harus sama papa. Kalau aku sama mama karena sama-sama perempuan. Aku cewek. Iya, berarti
selama bulan Ramadan kita terus beribadah seperti sholat, mengaji supaya pahalanya kita berlipat ganda. Oke. Kalau kita di bulan Ramadan itu selain kita sholat, mengaji, sedekah, kita juga harus disuruh berkata jujur. Nah, coba Bella tahu nggak berkata jujur itu apa? Artinya nggak bohong. Iya, artinya nggak boleh berbohong. Mas Azam, jadi kan jujur itu tidak berbohong. Coba Mas Azam, kenapa sih kok kita itu disuruh jujur? Kenapa? Soalnya harus itu supaya Allah kalau kita berbohong itu Allah itu bisa marah. Berarti kalau Allah supaya dia nggak marah sama kita harus berkata jujur. Kalau kita jangan suka dengan tiket. Iya, tiketnya walaupun nggak kelihatan tetap bisa diambil. Masya Allah, iya pinter. Aku punya kotak infak buat tiket itu surga. Masya Allah teman-teman, ternyata kata Bella itu kalau kita berkata jujur itu kita mendapatkan tiket dari Allah. Tiketnya itu untuk masuk ke surga. Masya Allah, pinter sekali. Terus Surganya sama aja kayak bumi ya. kalau Azam itu punya tiket sedekah. Nah, tiketnya digunakan untuk masuk surga. Karena di bulan suci Ramadan ini anak-anak kita dilatih Allah untuk Iya, berbuat baik. Salah contohnya yaitu berkata jujur. Oke ya. Terima kasih ya anak-anak Bunda. Terima kasih Mas Azam dan juga Bella yang tadi sudah memberikan sedikit atau ilmu kepada teman-temannya mengenai kita tidak boleh berkata bohong, harus jujur. Terima kasih ya Azam, terima kasih Bella. Cukup dari Bunda, jawab salamnya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu ke temannya. Bye-bye. Dulu ya. Assalamualaikum Mas Atta. Waalaikumsalam. Gimana Mas Atta hari ini sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah teman-teman. Mas Atta sehat hari ini. Puasanya lancar Mas Atta? Masih lancar? Masih ya, masihnya tapi kayak antara itu penuh atau sukanya main HP. Iya, berarti kalau selama bulan puasa ini nggak boleh mainan HP terus, nanti pahalanya berkurang. Sholat nggak di rumah? Sholat ya. Oke Mas Atar. Mas Atar, alhamdulillah ya, kita Bunda dan juga Mas Atar dipertemukan lagi sama Allah di bulan suci Ramadan. Kira-kira Mas Atar seneng nggak? Seneng ya, karena kita bertemu di bulan Ramadan. Nah, karena Mas Atar seneng nih, makanannya banyak. Jam berapa kalau makanannya banyak? Oh, kalau malam, kalau buka puasa ya. Oke, Mas Atar, puasanya masih penuh atau sudah ada yang batal nih? Bunda pengen tahu. 3 kali batal. Kenapa kok sudah 3 kali batal nih? Maksudnya 4. 4. Yang pertama, kenapa kok batal puasanya? Sakit gigi sama semua sakit gigi juga. Satunya dia saudara minum, satunya belum. Loh, berarti yang hari ketiga, hari 1, 2, 3 itu giginya sakit. Oh, jadi nggak apa-apa kalau kita sakit itu diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya, tetap puasa tapi nggak penuh. Oh, oke, jadi sih berarti pinter. Kemudian selanjutnya karena lihat saudaranya nggak tahan minum, jadi ikut minum. Gak apa-apa ya, tapi Mas Atas ditahan kalau bisa ya sampai penuh. Nah, oke, yang terakhir tadi apa? Dulu itu apa Mas Atas? Contoh sama Mas ya.
bulan puasa nggak boleh bertengkar, nanti puasanya batal atau pahalanya bisa berkurang. Ya, oke Mas Atar, selanjutnya penuh ya, penuh. Kalau sekarang puasa enggak? Puasa ya. Oke Mas Atar, kalau selama bulan puasa ini Mas Atar di rumah ngapain aja sih kegiatannya? Kan ini karena kita juga enggak sekolah ya, karena ada pandemi. Sholat, tidur. Main Ulang-ulang. Berulang-ulang gitu terus, main HP, sholat, tidur gitu. Main HP, sholat, tidur gitu. Enggak belajar berarti. Belajar malamnya tadi. Oh, Habis berbuka. habis berbuka puasa baru belajar. Masya Allah teman-teman, berarti gitu ya. Walaupun kita bulan puasa tetap harus semangat melakukan kegiatan ya, seperti sholat, mengaji, atau juga belajar. Nah Mas Atar, kalau kita di bulan Ramadan itu pahalanya kita itu dilipat gandakan sama Allah. Yang tadinya cuma segini karena bulan puasa, Mas Atar sholat, mengaji, pahalanya jadi banyak. Mas Atar tahu nggak kegiatan apa sih yang bisa mengurangi pahala kita? Marah-marah. Marah-marah, Nggak pintar. boleh nangis. Nangis, Kalau otak orang jatuh bukannya nggak boleh kayak nggak bantu tawa. Iya, nggak boleh diketawain kalau ada temannya jatuh. Kalau ada temannya jatuh itu bisa dibantu. Kemudian Mas Atar, Bunda juga mau menunjukkan atau memberikan sedikit ilmu kepada Mas Atar bahwasanya ketika bulan puasa itu kita dilatih untuk berkata jujur. Berarti tadi apa saja Mas Atar yang bisa mengurangi pahala kita ketika berpuasa, biar teman-teman yang ada di rumah juga tahu. Apa saja tadi? Yang pertama, Nggak boleh marah, nggak boleh nangis, nggak boleh ketawain yang jatuh. dan harus berkata Jujur. jujur. Oke, Mas Atar kangen nggak sama teman-temannya yang ada di rumah? Karena kan kita belum pernah ke sekolah selama pembelajaran. Kangen nggak kira-kira? Kalian ke sekolah. Kangen ya. Teman-temannya Mas Atar siapa yang paling dikangenin? Zaidan, Masya Allah di tahun depan kita sudah bisa beraktivitas kembali sekolah lagi, virusnya sudah hilang. Oke, Mas Atar, terima kasih ya Mas Atar ya sudah menemani Bunda hari ini. Mas Atar seneng gak bertemu dengan Bunda? Seneng ya. Oke, terima kasih Mas Atar. Sama. Oke, jawab salahnya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu ke temannya. Dadah. See you next time teman-teman. Nah oke, untuk selanjutnya Bunda ditemani oleh teman kita yaitu Mas Rafandria. Assalamualaikum Mas Rafa. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah. Sehat Mas Rafa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana puasanya hari ini? Masih lancar? Lancar. Masya Allah, semangat ya puasa hari ini ya. Ya. Iya, oke. Mas Rafa, kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Jadi puasanya harus semangat dan harus kalau bisa penuh ya selama 30 hari. Oke Mas Rafa, di bulan Ramadan ini kita diberikan Allah pahala berlipat ganda kalau kita menjadi anak yang baik atau berakhlakul karimah ya. Oke Mas Rafan, Bunda boleh tanya sedikit kepada Mas Rafan? Boleh ya. Mas Rafan, kalau di rumah selama bulan Ramadan itu apa saja kegiatannya yang dilakukan di rumah? Sholat, mengaji, sedekah, Bantu-bantu ibu nggak ya di rumah? bantu. Bantu ya. Selain itu juga harus di rumah membantu ibu. Oke Mas Rafa, di bulan Ramadan ini kita diberikan Allah pahala berlipat ganda. Contoh salah satu yang mendapatkan yang bisa mendapatkan kita pahala yaitu dengan cara yang banyak itu adalah kita berkata jujur ya. Coba Mas Rafa tahu nggak ya berkata jujur itu yang seperti apa sih? Berkata benar. Berkata benar atau tidak berbohong. Kenapa sih kok kita itu disuruh berkata jujur?
manfaatnya kalau kita berkata jujur itu apa Mas Rahman? Masuk surga. Masuk surga, Mendapat pahala. mendapatkan pahala dari Allah, kemudian mendapat ampunan Dari Allah. mendapat ampunan dari Allah. Kemudian apa lagi manfaatnya? Nah, kalau kita berkata jujur kepada orang lain, kita juga bisa disayangi sama Allah dan juga orang-orang di sekitar kita ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah juga gitu, kita harus berkata jujur karena jujur itu manfaatnya banyak ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Rafa, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat surganya dari Allah ya, disayangi Allah, disayangi teman, disayangi orang-orang di sekitar kita. Nah Mas Rafa, kita berbicara tentang jujur, coba Bunda ingin tahu contoh dari kita berkata jujur kalau Mas Rafa di rumah itu yang seperti apa sih? Tidak berbohong. Kepada Ayah atau ibu. iya, kita tidak berbohong kepada ayah dan ibu. Kemudian apa lagi kalau kita berkata jujur di rumah? Minta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Ayah atau ibu. Meminta maaf kepada ayah ibu kalau kita melakukan kesalahan. Nah itu adalah contoh dari kita berkata jujur kalau kita sedang di rumah. Nah misalnya kalau di sekolah nih, coba kira-kira apa sih contoh dari bersikap jujur atau berkata jujur itu Mas Rafa kalau kita di sekolah? Kalau kita meminta atau meminjam barangnya teman kita boleh nggak berbohong? Tidak boleh, kita harus berkata jujur ya. Misalnya Mas Rafa meminjam pensilnya temannya, berarti harus apa? Bilang apa ke temannya? Aku meminjam. Iya, harus gitu, nggak boleh langsung diambil ya, harus berkata jujur. Terus kalau ke Mas Rafa bilang kepada Bunda atau ingin mengutarakan sesuatu kepada Bunda, itu harus berkata jujur apa enggak? Harus berkata jujur, karena kepada siapapun itu kita harus berkata jujur, karena Allah sudah mengatakan kalau barang siapa yang berkata jujur maka Allah akan memberikan lebih dari yang kita lakukan. Oke ya Mas Rafa, berarti di rumah harus apa Mas Rafa? Harus jujur ya, harus tidak berbohong, harus berani meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan, karena itu juga termasuk apa? Berkata jujur. Oke Mas Rafa ya, terima kasih ya Mas Rafa ya. Semangat untuk puasanya. Nanti kalau puasanya sudah pernah batal Mas Rafa? Sudah berapa kali? Satu kali, nggak apa-apa. Nanti selama selanjutnya Mas Rafa diusahakan tidak batal. Oke ya Mas Rafa ya, terima kasih ya Mas Rafa. Cukup dari Bunda. Coba salam dulu ke temannya. Nanti dilihat dulu sama teman-temannya. Apa dulu? Dadah. Oke, terima kasih Mas Rafa. Jawab salamnya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat yang solihah. Bertemu lagi dengan Bunda Riza. Dalam kesempatan ini ngabuburit bersama Bunda. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana puasanya kali ini? Semoga tetap lancar dan semangat ya. Nah, kali ini Bunda akan memberikan cerita tentang kejujuran. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melatih kejujuran diri ya. Rasulullah SAW kepada umatnya berpesan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hendaklah kalian selalu berkata jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebajikan mengantarkan seseorang ke surga.
Dan apabila seseorang selalu berkata jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, barang siapa yang tidak jujur pada saat bulan Ramadan dapat mengurangi pahala puasa, karena puasa adalah ibadah yang bersifat rahasia dan hanya Allah yang mengetahui. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat terlatih dan kembali menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Nah, itu tadi sedikit cerita dari Bunda tentang kejujuran. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!